warahmatullahi wabarakatuh. Innalladzina fatanu mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum adzabun jahannam falahum adzabun jahannam walahum adzabul harim. Innalladzina amanu wa 'amilus sholihati lahum jannat jannatu tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul adzim. Inna batsha rabbika lasyadid innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwal ghafurur wadud dzul 'arsyil majid fa'alul lima yurid. Hal ataka hadisul junud fir'auna wa samud balil ladzina kafaru fi takdzib wallahu min waraihim muhit bal huwa qur'anum majid fi lawfil mahfuz. Kemarin Mbak Zaitun sampaikan siapa yang berpuasa paling lama, kan katanya pangeran Prancis apa Ratu Elizabeth ya, sampai berapa 70 tahun atau berapa ya. Tapi mati juga tuh Bu, diganti anaknya kalau raja kan gitu Bu. Kalau presiden ganti siapa yang terpilih. Jadi tapi kalau kekuasaan Allah langgeng selamanya. Makanya ayat berikutnya alladzi lahu. Jadi kenapa? Hanya gara-gara dia beriman kepada Allah, mereka bakal masukkan ke dalam parit. Gitu ya Bu ya. Alladzi yang, jadi Allah yang Maha Aziz, Maha Hamid, itu alladzi yang lahu milik atau baginya mulkus samawati, kerajaan langit wal ardi dan bumi. Wallahu dan Allah loncat syahid maha menyaksikan mundur ala kulli syai atas segala sesuatu. Insya Allah kalau perhatian dikit-dikit mesti pinter. Karena insya Allah tidak mungkin dalam satu ayat itu ada yang nol, tidak tahu sama sekali. Ya, minimal wa ya bagi aladina kafar dulu kan. Terus maksudnya mereka mengikuti syariat Nabi Muhammad, mengikuti ajarannya Nabi Muhammad. Coba ibu-ibu, kalau seandainya yang diutus menjadi rasul, menjadi nabi dari golongan jin, kira-kira kan ada suaranya tapi tidak ada orangnya ketika berdakwah, ketika Nabi menyampaikan taklim, kira-kira medeni enggak?
Makanya utusan Allah itu, Rasul Allah itu, Nabi Allah itu dari golongan manusia. Tapi Allah membekali kepada jin, ya kan, kelebihan bisa melihat manusia. Iya. Manusia tidak bisa melihat jin. Itu keadilan Allah. Coba kalau manusia bisa melihat jin, stres. Benar stres. Karena bentuk jin itu apa ya? Saya pernah membaca buku Alam Jin, ya, Alamul Jin. Ya kan? Itu di situ disebutkan secakep-cakep jin itu masih lebih cakep manusia yang paling jelek. Di dalam hadis yang lain dikatakan, ya kan, gambaran wajahnya jin itu seperti anjing hitam. Ya kan, itu kalau diperlihatkan, ya kan, jin kepada manusia stres, menyerang stres. Makanya Allah Ta'ala jin itu tidak ditampakkan kepada manusia, tapi jin oleh Allah Ta'ala diberi kelebihan bisa melihat manusia. Kalau kita mandi bagaimana? Apakah jin bisa melihat? Iya. Oleh Rasulullah sudah diantisipasi, maka bacalah doa. Doanya gimana? Doa masuk kamar mandi. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Artinya gimana? Allahumma ini, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari godaan jin laki-laki dan jin perempuan. Kalau diartikan ibu-ibu harus sadar, kenapa kok doanya seperti itu ya? Ya karena memang jin itu suka berkerumun di lubangan WC itu loh. Allah. Iya. Makanya hati-hati, ya kan? Yang kemarin tidak baca doa saya tidak tahu. Siapa yang melihat saya tidak tahu. Hati-hati loh ya. Iya kan? Loh, ini benar loh, saya nggak saru loh, dan saya nggak bohong loh. Tapi benar penjelasannya seperti itu. Ya kan? Makanya kan, setiap waktu kita diperintahkan oleh Allah untuk berdoa, termasuk adalah satu, hati yang untuk menggugurkan dosa. Yang kedua, apa namanya, melindungi diri dari godaan syaitan. Iya, karena kita selalu terjaga kesucian. Ustaz, saya dikasih tahu kakak saya, ayahnya ini, kalau kamu keluar kamar baca apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Dia bilang tambah Robbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Robbi an yahdurun. Itu sudah 23 tahun saya pakai sampai sekarang. Sama aja ya. Sama. Kalau keluar kamar artinya kan Robbi, ya Allah, ya Tuhan, aku berlindung. A'udzubika, aku berlindung kepadamu min hamazati syayatin, dari serangan, dari godaan, dari tipu daya, ya kan, sayatin setan iya. Iya benar ya. Ini ayahnya ini kakakku. Tak pakai sampai hafal. Dulu cuma a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Tambah ini. Nah kok saya pas baca Quran juz 17 sampai berapa? Oh ya Allah ini. Ya sama aja ya. Ya. Yang pertama, ya kan, Allah Subhanahu wa taala yang dalam ayat ini seakan-akan memberitahu kepada kita segala wudhu, karena sesungguhnya aku hendak mengampuni dosa-dosa kalian dengan air itu. Dan yang kedua, segala wudhu karena kalian ini, ya kan, karena kalian ini banyak, ya kan, dimusuhi oleh setan. Dengan wudhu setan tidak akan bisa mendekat. Kemudian jaga wudhu kamu, ya kan. Siapa tahu dengan wasilah wudhu ini, ya kan, kamu akan mendapatkan kenikmatan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan itu kepada Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu kan orang yang istiqomah di dalam menjaga wudhu, ya kan, terompahnya oleh Rasulullah didengar di surga, terompahnya di surga. Nah kalau terompahnya di surga atau sandalnya surga, pasti orangnya di surga. Nah itu fadilah wudhu. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang berikutnya ayat ini menjelaskan kepada kita, dan
memberikan pelajaran kepada kita. Ada 7 pelajaran penting. Ada 7 pelajaran penting yang terkandung di dalam ayat ini. Mau dicatat ya? Ya, sudah besok saya tanya harus ingat ya. Saya ingatnya kuat. Catat aku nanti Nah, ini ya. catat Ini namanya Bo, pesantren. catat ya aku nanti Apa itu? Al-Amin. Ya, pesantren Al-Amin. Pesantren Al-Amin. Al-Amin. Pesantren Al-Amin. Oh, Jambara. Pesantren Lansia ada? Jambara aku. Nah, iya. Ya. Pesantren Anissa Al-Amin. Nah, keren. Iya. Artinya berarti kita mulai pelajaran. Nanti kita ambil satu ya. Walaupun gaya Minyakmu. kuat-kuat. Tapi ternyata tetap ya. Qayyid sujudaka bihibalin wasiyaq. Kata Imam Syafi'i. Ikatlah ilmu kamu dengan catatan. Ya kan? Karena apa? Ilmu itu seperti al-ilmu saydun. Ilmu itu seperti binatang buruan. Ya kan? Ilmu itu seperti binatang buruan. Kalau kita lengah, buruan kita ini akan lepas. Ya kan? Dengan cepat. Maka langsung kemudian beliau mengatakan qayyid suyudaka. Ikat erat-erat binatang buruan. Mudah mengikuti catat. Bihibalin wasiyaq. Dengan tali yang amat kuat. Ya kan, ibu-ibu kalau mendapatkan misalkan ya burung yang bagus, langsung diikat, dimasukkan ke dalam sangkar yang kuat, ya kan? Biar tidak bisa lari ke sana kemari. Nah, seperti itu, ilmu itu seperti itu, ya kan? Apalagi apa namanya katanya, tapi saya tidak tahu ini benar terjadi apa tidak, ya kan? Apa namanya belajar di waktu kecil bagaikan rutin di atas, ya kan? Di atas batu. Ta'allamu bisigari kanaksi al-hajari wa ta'allamu fil kibari kanaksi al-ma'i. Belajar di waktu kecil itu seperti mengukir di atas batu. Belajar di waktu apa ya, besar atau tua ya? Tua. Saya nggak bilang tua loh ya. Belajar di waktu bagaikan mengukir di atas air. Mengukir di atas air itu langsung hilang ya. Langsung hilang. Makanya harus diikat dengan tulisan. Sudah siap? Ya. Saya nggak nganu loh, nggak nyindir loh ya. Bareng-bareng ya. Ini juga saya ikat dengan ini kok. Apa namanya? Dengan tulisan. Ada 7 pelajaran penting yang terkandung di dalam ayat tersebut. Yang pertama, yang pertama, 2 amalan suci. 2 apa yang pas apa ini? 2 amalan suci itu 2 amalan suci yaitu wudhu dan tayamum. 2 amalan suci, wudhu dan tayamum. 2 amalan suci. Jadi 2 atau kurang buka, wudhu dan tayamum. Itu kan amalan-amalan suci kan. Yang kedua, 2 benda yang digunakan untuk bersuci. 2 benda yang digunakan untuk bersuci. Di dalam ayat itu kan dijelaskan. Apa itu? Air dan debu. Air berkaitan dengan wudu, debu berkaitan dengan tayamum. Sudah? 3. 2 cara bersuci. 2 cara bersuci. Mengusap dan membasuh. Mengusap dan membasuh. Ya. Mengusap ketika tayamum. Tayamum itu tidak membasuh, tidak digebyur. Ya kan, tapi diusap. Membasuh wudu. Nanti dalam berwudu pun juga ada membasuhnya juga. Ada apa namanya, mengusapnya juga. Yang keempat, 2 sebab diwajibkannya bersuci. 2 sebab diwajibkan bersuci. Apa itu?
hadas dan junub. Hadas. Hadas itu berarti apa namanya? Hadas kecil. Jadi apa namanya? Seperti misalkan maaf, kentut. Nah, itu kan hadas kecil ya kan. Ragu-ragu apakah tadi wudunya batal atau tidak. Dan junub. Kalau hadas cukup dengan berwudu. Kalau junub mandi. Tata cara mandi saya ajari nanti. 5. Hadas dan junub. Yang ke? 5. Dua hal yang membolehkannya tayamum. Dua hal yang membolehkannya bertayamum. Apa itu? Tidak ada air. Sakit dan safar. Nah, nanti ibu tak kasih tahu cara berwudu ketika safar dan tempat wudunya terbuka, ada air. Ibu-ibu kan berjilbab semua, tertutup, ya kan? Ketika mau wudu kok tempatnya terbuka, cara wudunya bagaimana? Nah, di situ nanti juga dibahas. Oh, ternyata ayat ini masya Allah luar biasa ya, luar biasa. Makanya jangan buru-buru udah ke ayat yang lain. Ini pembahasannya detail. Nah, gimana didetilkan atau cukup? Ya, nggak apa-apa ya. Ya. Nah, udah sepuh-sepuh, besok bawa catatan semuanya. Nanti insya Allah cetakkan buku catatan khusus. Jadi sampai tak bawa. Ini kau ya, nyakmu. Tapi aku tak bawa. Tapi kau tambah itu. Iya. Tambah dot. Nah, anu pedot tak bawa ya tulis meneh. Jadi untuk loro. Ya kan sudah pernah pada Duduk saya mau belum pernah napak tilas kan? Mengusap dan Suatu saat begitu. Kata ibu. tes dan sakit dan safar. Nanti kau nyatet ini sih ya. Ya, jangan apa-apa. Oh, kalau kemarin kan hanya ziarah saja. Ya, apa tilas? Yang janda, yang Iya. masih punya suami dia Loh, ini untuk apa ini? Jadi khusus untuk pengajian sini. Ya, tilas. Nanti sejarah. Apa bu? Ya, nggak apa-apa ini saya jelaskan di sini. Yang ke? 6. Ada dua kinayah, apa kinayah? Dua sebutan yang dua bahasa yang sopan Allah dari Allah Taala. Jadi ya dua bahasa sopan gini, ibu-ibu, saya kasih contoh ya. Ketika Allah mengatakan pada hambanya, ya apa namanya? Ketika mengatakan pada hambanya itu kan tidak pernah Allah mengatakan oh seperti nabi, seperti kambing, ya, tidak kan? Tapi bahasa Allah apa? Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak. Balhum adzal, bahkan lebih sesat. Itu bahasa halus Allah ketika mengatai hambanya yang tersesat. Kalau manusia kan anjing, nah, kan gitu kan? Kambing kamu ya, jangkrik, nah, kan gitu kan? Tapi Allah bahasanya halus. Itu namanya kinayah. Apa bahasa Indonesianya apa? Ya, jadi untuk mengucapkan sesuatu tapi halus kan? Kiasan ya. Nah ini ada dua kiasan di dalam ayat ini. Satu, ghaid. Allah kan tidak katakan kamar mandi. Kamar mandi kan apa ya? Kamar mandi itu kan ya tempat yang kotor kan. Maka Allah tidak menggunakan kata-kata kamar mandi. Hammam tidak, tapi ghaid. Ya, ini kan halus kan bahasanya kan. Terus yang kedua apa? Mulamasah, aulamastum. Ya kan, mulamasah itu maaf deh, bisa berarti tidak hanya sekedar menyentuh, tapi lebih dari menyentuh. Halus sekali kan bahasanya kan? Halus. Ya kan, makanya ibu kalau ngatain temannya tuh yang halus. Ya kan? Contoh orang Solo. Orang Solo, bahasa Jawanya gini. Mula mata. Apa ya? Yang kedua mula mata. Napa samparan kula tesih kagem. Mulai sak terus. Ketika kakinya diinjak. Ya kan? Mohon maaf kaki saya masih saya pakai. Mula mata. Halus kan? Iya. Jangan diinjak, kaki saya masih saya pakai.
Ghaid sama mulasama. Mulasama. Oh, mulamasah ya? Oh ya, mulamasah. Mulamasah. Tadi sama. Oh iya. Saya melewat ibu-ibu yang mulamasah. Mulamasa. Dan tadi ibu bilangnya apa? Musalamah. Oh iya. Jadi ya. Dan hamdalah. Ya kan? Bahasa Arab itu, Ustaz. Ya bahasa Arab. Mula, ini ulangi. Mula masa. Masa. Mula. Ya. Yang ketujuh, Dan mulam. ada dua karomah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya dari atas tersebut. Dua karomah. Dua kemuliaan. Satu, pensucian dosa. Pensucian dosa. Dengan apa tadi? Wudu. Dan atau kayak Ayam. luar biasa kan? Ternyata ayat ini kemudian yang kedua apa? Karomah yang pertama pensucian dosa. Yang kedua Pensucian kecukupan nikmat. Kecukupan nikmat. Artinya apa? Allah Ta'ala cukupkan kepada kita kenikmatan kalau kita bersyukur. Kalau kita bersyukur. Iya. Orang itu kan bersyukur dulu, kemudian akan mendapatkan kebahagiaan. Tapi kalau orang tidak pernah bersyukur, apakah kebahagiaan bisa diperoleh? Ya, sekarang kita bahas satu persatu. Kecukupan apa? Yang pertama, Kecukupan amalan apa? suci, yaitu Kecukupan wudu dan nikmat. tayamum. Ya, wudu dan tayamum ibu, ya kan? Wudu itu wajibnya ada ini. Ya, terima kasih. Nanti dicatat nanti, ya. Kau kan nggak ada dah, kau catat salah jadi Atau sholat sunnah. titik ya. Wudu itu hukumnya sunnah bagi siapa yang hendak menegakkan sholat, ya kan? Yang wudu sebelumnya tidak batal. Jadi pahami. Bahasa yang paling gampang gimana? Wudu itu hukumnya ada dua. Satu wajib bagi yang hendak menegakkan sholat apabila wudunya sudah batal, namanya gitu ya. Dua, sunnah, ya kan? Bagi siapa yang wudunya belum Batal. Artinya apa? Jadi ibu-ibu ketika sholat maghrib wudu, kemudian ketika sholat isya belum batal, ya kan? Tapi ibu wudu lagi maka itu sunnah. Paham ya? Sunnah artinya ibu bisa mendapatkan pahala. Yang ketiga, menjaga wudu dari batal itu juga sunnah. Jadi dua-duanya kan sunnah toh? Bisa dipahami ya? Wudu lagi itu sunnah. Yang menjaga juga Sunnah Ada sama. cerita. Suatu saat Imam Syafi'i rahimahullah, ya kan, ingin bertabaruk, ingin mendapatkan barokah, ya kan, ingin mendapatkan barokah dari Imam Ahmad bin Hanbal, muridnya. Imam Ahmad bin Hanbal itu muridnya, ya kan. Dia bersilaturahmi. Saya punya 70 pertanyaan fikih, tapi saya harus berwasilah ini dengan suatu amalan yang sekiranya Allah Ta'ala meridhoi wasilah saya sehingga Allah Ta'ala bantu saya bisa menjawab 70 permasalahan fikih tersebut. Satu, Imam Syafi'i datang silaturahmi ke rumah muridnya. Silaturahmi, wasilah pertama ya, silaturahmi ke muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Kedua, Imam Syafi'i itu kan orang yang paham betul bahwa Imam Ahmad bin Hanbal itu adalah orang yang sangat warok. Warok itu menjaga diri dari makanan-makanan yang subhat. Hati-hati betul. Hati-hati betul. Paham. Makanya Imam Syafi'i datang ke rumah beliau. Harapannya Imam Syafi'i bisa minum di rumah beliau. Sehingga minum minum yang jelas-jelas
halal barokah, ya kan? Dua bisa makan di rumah beliau. Kemudian ketiga Imam Syafi'i, ya kan? Beliau betul-betul ingin tidur di rumah seseorang yang penuh dengan kebarokahan. Karena rumah itu dipenuhi dengan ibadah. Imam Ahmad bin Hanbal ya. Makanya betul itu. Datanglah Imam Syafi'i ke rumah Imam Ahmad bin Hanbal. Sampai di rumahnya Imam Ahmad bin Hanbal, ya kan? Imam Syafi'i disambut dengan hangat oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan putranya. Kemudian dijamu Imam Syafi'i dengan minuman. Imam Syafi'i senang sekali minum-minum di rumahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Apalagi Imam Ahmad bin Hanbal kerjanya apa itu? Data. Jasa pengambil air. Jasa pengambil air itu jangan meremehkan orang jual air itu. Itu mengikuti sunnahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Iya. Sampai seperti itu seorang imam ada. Air itu air apa tidak? Itu berapa jerigen? 2 jerigen. Berapa? Saya jual jasa saya kepada Anda. Enggak jual airnya, tapi jual jasanya. Saya jual jasa saya kepada Anda. 1 jerigennya 5.000. Sekarang 5.000 kalau di tempat saya. Ya, 5.000. Aman. Nah, Imam Syafi'i minum. Terus Imam Syafi'i ketika maghrib sholat berwudu di rumahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Ke masjid bersama Imam Ahmad bin Hanbal bersama putranya. Imam Ahmad bin Hanbal menjadi imam. Kemudian pulang makan. Nah ini itu. Ketika makan, ya, ketika makan. Imam Syafi'i makannya banyak. Karena itu.